طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris sholihina fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji, ya bener ya, nyampe kono kok. Hasbi. Wajibatul haji utawi iki iku neraken pira-pira wajibe haji. Jadi ning haji iku ana rukun, ana wajib, ya. Kalau rukun bisa menyebabkan tidak sahnya haji, kalau wajib tetap sah tapi wajib bayar dam, ya. Wajib bayar dam. Ana kalane dam iku dam tartib, ana dam takhir, ya. Dan berurut. Ana kan harus urut, ana kan nanti boleh milih nanti ning anwa'ud dima, nanti macam-macamnya dam. Wajibatul haji. Wajibatul haji utawi pira-pira wajibe haji sitatun iku 6. Kaunul ikhrami suwiji iku anane ikhram minal miqati saking miqat. Miqat ana pira? Loro, ya. Ana miqat zamani, ana miqat makani, ya. Tes loh. Ana miqat yamani, ana miqat zamani. Miqat itu secara bahasa itu batas, ya. Lughatan al-haddu, batas. Nah, jadi misalkan Agung pengen haji, maka harus miqat dulu. Nah, miqatnya di mana? Nah, Indonesia biasanya ikuti Yaman di Yalamlam, kan? Jadi keluar daripada tanah haram, tanah Mekah. Ini namanya miqat. Warom yul jimari lan balang jumroh, balang pilo-pilo jumroh as-salasi kang telu. Wal mabitu lan nginep di Muzdalifah ing dalam Muzdalifah. Balang jumroh iku jumlahe berarti piro? Berapa batu? Jumroh Aqobah, ya kan? 7 batu. Kemudian nanti 3 hari, tanggal 11, 12, 13 iku balang jumroh maning. Ula saniyah usto pitu ping telu piro? Selikur, ya. Selikur kali 3 piro? 60 piro? 63 ditambah 7 berapa? 70. Berarti nanti membawa 70 kerikil, ya. 70 kerikil. Jadi kan tanggal 9 di Arafah, nanti malamnya kita mabit di Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu sambil mencari kerikil. Nanti tanggal 10 itu nanti ke Mekah. Ke Mekah itu kemudian tawaf, kemudian nanti ada balang jumroh. Jadi mencari batunya itu di Muzdalifah, Wal mabitu bi Muzdalifata. Wal mabitu lan, jadi mabit di Muzdalifah malam keberapa? Ayo, malam keberapa mabit di Muzdalifah? Malam 10. Kalau kita itu biasanya malam Idul Adha, ya. Setelah ni Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kita malamnya ke Muzdalifah, ya. Paginya kemudian ke Mekah lagi, ya kan? Nanti tawaf kudum, kemudian melakukan ritual haji. Di antara nanti ada balang jumroh, sa'i itu nanti. Nah, nanti malamnya berarti malam 11 kita nanti menginap di mana? Di Mina, ya. Wal mabitu lan nginep di Mina ing dalam Mina. Laya liat tasyriki ing dalam pira-pira wengine tasyrik. Malam 11, malam 12, malam 13, ya. Itu 3 hari. Nanti paginya
11, 12, 13 kita melakukan jumroh ya, balang jumroh. Yang tadi sisanya tadi 63 tadi. Nanti setiap satu hari 21, satu hari 21, satu hari 21. Nanti ada 3 tempat, ula, wusta, aqobah. Wa tawaful wada'i lan tawaf wada' iki masuk wajib ya. Wa tawaful wada'i lan tawaf wada'. Wada' itu artinya apa? Perpisahan ya. Tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Jadi setiap orang yang pengen keluar itu ada kewajiban tawaf wada'. Ada yang mengatakan sunnah. Contoh misalkan Lutfi tidak haji nih ya, menetap di Mekah nih, pengen keluar rihlah. Nah sebelum keluar itu ada kesunahan, ada yang mengatakan wajib tawaf dulu di Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah. Nah maka kewajiban tawaf wada ataupun yang mengatakan tawaf wada itu sunnah bukan hanya untuk orang yang haji, bukan hanya ya, tapi bagi orang-orang yang menetap di Mekah kemudian keluar Mekah safar atau apa, itu juga harus melakukan tawaf wada. Paham enggak? Ya, contoh misalkan Habib menetap di Mekah misalkan ya, pengen metu ya, sebelum metu ya tawaf wada dulu ya. Ketika datang namanya tawaf kudum. Jadi tidak harus umroh, tidak harus haji, namanya tawaf itu. Jadi ketika baru bepergian datang ya tawaf kudum ya. Ketika pergi tawaf wada. Nah, seperti itu. Wa taharruzulan menjauhi ya. Menjauhi an muharramatil ikhrami saking pira-pira kang diharamaken ikhram, di antarane nganggo pakaian kang ana jaitane ya kan, nganggo wangi. Hati-hati saiki itu ya sabun-sabun yang sampo ya kan wangi semua sekarang itu ya, wangi semua. Kemudian memegang hajar aswad kan sunnah ya, cuman sekarang dipolesi karo apa, minyak wangi ya, maka tidak usah memegang ya. Nanti memegangnya ketika di luar ritual ibadah haji ataupun di luar ritual ibadah umroh saja. Nah, tawaf biasa misalkan, tawaf kudum ataupun di luar ikhram lah, di luar ikhram maka boleh. Tapi kalau masih menggunakan pakaian ikhram belum tahallul, maka kalau bisa jangan menyentuh hajar aswad. Termasuk juga kiswah itu selambu Ka'bah itu wangi kabeh ya, wangi kabeh, semuanya wangi, tembok-temboknya juga wangi ya. Wajibatul umrati utawi pira-pira kewajibane umrah. Wajibatul umrati utawi pira-pira wajibe umrah isnani kuloro. Kaunul ikhrami suci iku anane ikhram minal miqati iku saking miqat, mau pada wae ya. Jadi kalau miqat zamaninya umroh itu bebas, tidak ada waktu, bebas kapan saja. Tapi kalau miqat zamaninya haji minimal apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 itu ya, ashurul ya, 3 ashur, 3 bulan itu. Kalau selain itu tidak boleh ya. Nah kalau miqat makaninya sama, miqat makaninya sama. Miqat makani tempat yang kita melakukan niat kemudian ikhram ya, itu sama. Misalkan dari, kan ada yang Yalamlam, ada Dzulkhulaifah ya kan, ada di Tan'im ya kan. Kalau di dalam Mekah kemudian pengen ikhram berarti keluar Mekah di daerah apa? Tan'im. Berarti kita melakukan ikhram, pakaian ikhram, mandi, kemudian sholat sunnah ikhram, dan niat di situ. Nah itu mulai miqat, dan baru masuk Mekah lagi. Wa taharruzulan menjauhi atau ngrekso an muharramatil ikhrami saking pira-pira kang diharamaken ikhram. Padha wae. Padha wae karo haji. Wajibatut tawafi utawi pira-pira wajib tawaf. Wajibatut tawafi utawi pira-pira wajib tawaf asyaratun iku 10. Satrul aurati suci iku nutupi aurat. Wa taharatu lan suci anil hadasa ini saking hadis saking hadas loro, hadas kecil karo hadas gede.
wa taharatu lan suci anin najasati saking najis padha karo salat lah wa ja'lul baiti lan dadekaken baitullah wa ja'lul baiti lan dadekaken baitullah an yasarihi saking arah kiwene muhrim ya arah kiwene muhrim wong kang ihram ya arah kiwene wong ya atau muhrim wong kang ihram jadi sebelah sini nih ya sebelah sini yang dibuka sebelah kanan jadi pakaian ihram itu wajib dibuka pada saat tawaf jadi gini tuh pada saat tawaf kalau selain tawaf itu boleh ditutup saya walaupun belum pernah ke sana tapi saya pernah menjadi pembimbing manasik ya 2 kali saya itu ya menjadi pendamping manasik praktek manasik haji di kampus itu saya 2 kali ya 2 kali di kampus itu sehingga persis dilakukan hampir sama ada Ka'bahnya jalannya juga jauh kemudian tempat-tempatnya juga jauh dan dipraktekkan itu ya ngau pakaian ihram sama ya semuanya persis plek ada cukur ada apa itu dipraktekkan di situ saya pernah ya dan di situ ketika tawaf maka yang dibuka kalau selain tawaf ya enggak apa-apa ditutup gitu ya. Yang penting jangan nutupi apa kepala yang sering terjadi kalau kata Habib Ali kalau di sana itu ketika di perjalanan sudah pakaian ihram ya kan kemudian di bis karena dingin akhirnya keridongan tanpa disadari ya kan hitungan nah itu enggak boleh itu ya nutup kepala enggak boleh bagi laki-laki ya wa ja'alul baiti an yasarihi wal ibtida'u lan ngawiti bil hajaril aswadi kelawan hajar aswad wa muhadzatuhu lan nganceri nah, sejajar ya wa muhadzatuhu lan nganceri atau sejajar hajar aswad bi jami'i badanihi kelawan sekabehe badane muhrim bi jami'i badanihi kelawan sekabehe badane muhrim gini ya jadi harus sejajar tidak boleh kita mulai tawaf itu melewati contohnya ini hajar aswad pojokan kotak ya kotak ini kan kotak kotak asli ini Ka'bah kan persegi panjang ya kita itu misalkan kayak hajar aswad maka kita harus sejajar di sini nih ya tidak boleh di sini tidak boleh ya harus sejajar presisi ya. Jadi badan kita itu presisi mulai tidak boleh melebihi tidak boleh mengurangi harus muhadzah sejajar ini posisi kita ini ya posisi kita. Pertama kali kita melakukan apa tawaf wa kaunuhu lan onone tawaf sab'an iku ping 7 wa kaunuhu lan onone tawaf dakhilal masjid iku ing dalem sak jerone masjid iku ing dalem sak jerone masjid kadang aku masih bertanya-tanya ya al murad bil masjid iku masjid yang dulu atau masjid yang sekarang itu kan pelebaran luar biasa ya wal murad bil masjid itu yang namanya masjid itu mesti wakaf ya sehingga baik di atas ataupun di bawah itu sama saja contoh misalkan ya kita tawaf di atas di lantai 3 ya tidak menjadi masalah ya karena ketika di sini masjid sampai hawa sampai tekan dhuwur sampai tekan ngisor itu semuanya adalah apa masjid ya jadi sama saja di atas di bawah masjid cuman yang jadi masalah itu yang mungkin saya bertanya itu adalah ketika masjid diperlebar nah, ya kan sekarang itu kan lebar luas sekali kan ya makanya sholat as-sholatu fi masjidi ya kan karena tapi sholat di masjid itu ganjarannya 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain illa fi masjidil haram kalau fi masjidil haram 100.000 kali lipat kan ya nah itu yang dimaksud masjid itu zaman Rasulullah atau yang sekarang kalau sekarang itu kan sudah diperlebar sekali ya diperlebar sekali ya tapi minimal sekarang itu tawaf semua kan di bawah ya yang di atas itu bagi orang yang punya uzur menggunakan apa kursi roda atau apa kalau yang mampu rata-rata ya di bawah masih di dalam masjid wa qaunuhu lan onone tawaf kharijal baitiku ing dalem sak jabane Baitullah ora kana ing dhuwure
wasyadarwani lan syadarwan, wasyadarwani lan syadarwan. Iki tembok ya, tembok zaman biyen kan terjadi revisi. Jadi ini Ka'bah dibangun pertama kali oleh siapa? Nabi Adam. Kemudian kena banjir, Nabi Nuh, tinggal pondasinya saja dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim sama Ismail sampai tok zaman Rasulullah, Kanjeng Nabi umur 35, kan Ka'bahnya rusak tuh ya, kobong atau apa itu ya. Akhirnya dibangun kembali, tapi bangunannya itu lebih kecil daripada bangunannya siapa? Zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Karena dananya minim, ya. Nah, karena dananya minim. Nah, kemudian pas setelah zaman Rasulullah sampai zamannya Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair mengembalikan ke posisi zaman Nabi Ibrahim, digedeni maning, ya. Gedeni maning. Kemudian pada saat itu siapakah dari Raja Yazid atau siapa itu? Wah, ini dirubah-rubah, akhirnya dirubah maning terakhir itu ya. Terus zaman Malik bin Marwan pengen dirubah maning, ada fatwa ulama Rasulullah Imam Malik ya. Kalau sekarang dirubah lagi, maka nanti ke depan pun akan dirubah-rubah terus. Jadi sebenarnya yang sekarang itu adalah bangunan yang kurang. Jadi ada sebagian bangunan itu aslinya Ka'bah ya. Misalnya Ka'bah karena kekurangan dana maka agak sempit. Karena memang bangun Ka'bah kan duitnya bener-bener, kamu duit bener-bener halal ya, bener-bener halal. Syadarwan ya. Wal hijri lan hijir Ismail, wal hijri lan hijir Ismail. Wa adamu sarfihi lan ora ana ngingone berpalinge ya. Wa adamu sarfihi lan ora ana berpalinge muhrim li ghairihi maring sakliyane bait, li ghairihi maring sakliyane bait. Contoh misalkan si Agung pas tawaf keliling iku ora tujuane Baitullah ya, tapi gara-gara nggoleti wong ilang, misalkan yang nggoleti duwite rigel misalkan ya, nggoleti apa ya. Jadi tujuannya bukan selain tawaf itu, tujuannya Ka'bah itu. Wajibatus sa'i utawi iki iku nerakan pira-pira wajib sa'i. Wajibatus sa'i utawi pira-pira wajib sa'i arba'atun iku papat. Sa'i iku berjalan ya. Nanti tawaf itu kan 7 kali, yang 3 kali itu cepat, yang 4 kali itu biasa. Ya. Cepat. Ini. Oh, ya. Kemudian 4 kali biasa. Ya capek ya. Cuman walaupun apa namanya panas, malam panas itu ternyata di Ka'bah di Mekah itu bawahnya itu adem karena mengandung apa? Air ya. Jadi sumber mata air yang tidak akan pernah habis itu di mana? Di Mekah, tidak akan habis. Sekarang itu sumur Zam-Zam yang dibangun oleh siapa? Abdul Muthalib ya, Kabi Rozam-Zamin Yali Waman lah Alfiyah berben Kabi Rozam-Zamin Yali Yawaman Hafar ya. Yang membangun Zam-Zam itu Abdul Muthalib. Cuman Abdul Muthalib tidak punya pembantu, tidak ada yang menolong pada saat itu, belum punya putra banyak ya. Dua putra namanya Haris Bay. Kan Abdul Muthalib putranya sampai 10 kan ya. Banyak yang menentang juga. Tadinya itu Zam-Zam itu sendang, ngerti sendang? Sendang itu seperti sumberan mata air tuh ya, sendang. Belum dibangun sumur. Nah sekarang sudah dibangun sumur, jasanya siapa? Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib itu nazar, kalau saya punya anak banyak maka akan saya sembelih 1. Punya anak 10. Nah diantaranya adalah Sayyid Abdullah. Nah Sayyid Abdullah ketika punya anak 10, Abdul Muthalib sudah nazar gitu, dikocok. Yang keluar itu Abdullah lagi, yang keluar itu Abdullah lagi ya, yang keluar itu Abdullah lagi.
ya. Sampai ada satu riwayat itu Abdul Muthalib pengen menyembelih Abdullah itu, tapi di kalangan keluarganya mencegah, wis arosah disembelih, tapi diganti dengan onta saja. Akhirnya diganti dengan 100 onta, ya kan, ditebus dengan 100 onta, nyembelih 100 onta. Akhirnya Abdullah tidak jadi sembelih. Kalau Abdullah sembelih, ya bayangkannya berarti tidak ada Rasulullah. Makanya kata Nabi itu, anak ibnu Dzabihain, saya itu anaknya orang yang akan disembelih loro, yaitu siapa? Satu, bapaknya sendiri Said Abdullah, yang kedua adalah Nabi Ismail, kakak-kakaknya buyutnya, ya, anak ibnu Dzabihain. Kembali lagi, jadi kemudian dibangunku jasanya siapa? Abdul Muthalib. Sampai sekarang itu di Madinah itu juga bersumber apa? Air Zam-Zam, enggak habis-habis ya. Zam-Zam itu luar biasa ya. Wajibatus sa'i ta pira-pira wajib sa'i, wajibatus sa'i ta pira-pira wajib sa'i arba'atun iku papat. Ayyabda iku nyento ngawiti sapa wong, sapa muhrim. Fi kulli witrin ing dalam saben-saben witir, witir iku ganjil bis sofa kelawan sofa. Tadi primen mulai sing sofa pertama ding marane bukit Marwah. Ketika Marwah ning sofa berarti genap, ya kan? Yang kedua, yang ketiganya ganjil lagi sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa lagi. Jadi satu perjalanan dihitung satu, bukan kok satu perjalanan itu sofa Marwah sofa itu satu perjalanan, enggak. Berarti sofa Marwah satu, Marwah sofa satu, dua. Makanya min fi kulli witrin bis sofa. Jadi 1, 3, 5, ya kan? Kalau 1, 3, 5, 7. Kalau nanti Marwahnya berarti apa? 2, 4, 6, ya. Wa yabda lan yento ngawiti sapa wong fi kulli syaf'in ing dalam saben-saben genap ku bil marwati ing dalam Marwah. Wa yakuna lan yento ana apa sa'i sab'an iku 7. Wa yakuna lan yento ana apa sa'i ba'da tawafi ruknin iku ing dalam sakwise tawaf rukun atau tawaf ifadah au kudumin atau tawaf kudum berarti nampi teko manjing sing Mekah sunnah tawaf kudum. Wajibatul wukufi utawi pira-pira wajib wukuf ning Arafah ya. Wajibatul wukufi utawi wajibul wukufi utawi wajibe wukuf, wajibul wukufi utawi iki iku wajibe wukuf, wajibul wukufi utawi wajib wukuf, wukufku berdiam diri ya. Bi Arafata ing dalam Arafah wahidun iku siji. Tanah Arafah ya. Walaupun kita itu wukufnya di atas kendaraan, ndak harus menyentuh tanah. Atau misalkan di situ ada pepohonan misalkan, akhirnya agung ningkring dhuwur wit-witan misalkan ya, ndak apa-apa, ndak jadi masalah ya. Atau duduk di atas sajadah tapi sajadahnya di awang-awang ya kan, misalnya itu sah ya, seandainya wali misalnya ya. Atau mabur muter-muter ning dhuwure apa tanah Arafah, nah itu ndak jadi masalah. Wa huwa utawi wahid wujudul muhrimi ku onone muhrim biha ing dalam Arafah lahdatan ing dalam waktu kang sedelat, walaupun sebentar ya. Biasanya nanti ada kesunahan-kesunahannya ya. Biasanya tenda-tenda kemudian ada khutbah Arafah, ada khutbah Arafah nanti ya. Ba'da zawali yaumi Arafata ing dalam sakwise lingsire dina Arafah berarti zuhur ya. Qabla zawal ndak sah. Sampai kapan? Ila tulu'i fajri yaumin nahri, tumeka maring meletekke fajare dina riyaya, fajar nahar. Nah, kalau sampean ning Arafah baik kok tidak mabit malamnya di Muzdalifah, berarti wajib bayar dam. Ya. Jadi ning Arafah ku sebentar saja, nggak apa-apa. Sampai sore misalkan ya. Sampai sore enggak jadi masalah ya.
kemudian nanti perjalanan ke Musdalifah kemudian ke Mekah. Ya memang kesel ya, kesel. Yang menjadikan capek itu karena kondisi fisik orang Indonesia itu belum terbiasa dengan situasi cuaca yang ada di sana. Apalagi misalkan lagi panas banget atau lagi dingin banget, nah itu ya kan. Nah, sedangkan fisiknya itu belum terbiasa. Makanya wong itu nggar umroh ataupun haji ning kono iku semangat karena kan jiwa ghairahnya itu anggar semangat kan mengalahkan segalanya kan. Ben ibadah dan sebagainya. Waktu pulang ngletrak sakit. Ibu saya, bapak saya itu pulang ke rumah sakit langsung. Tapi pas di sana bapak saya itu semangat ya. Ke rumah sakit ya. Ya karena kondisi cuaca yang beda. Sunanul haji utawi pira-pira sunah haji wal umrati lan umrah. Sunnah dan sunataken. Sunanul haji utawi pira-pira sunah haji wal umrati lan umrah katsiratun iku akeh minha iku setengah saking sunan at-talbiyatu tawi talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diwaca. Kemudian maca sholawat ya. Allahumma maca donga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Terus sampai tahalul ku wis talbiyah ku diwaca ning perjalanan ya diwaca. Tapi ketika ning tawaf karo ning sa'i itu makruh maca talbiyah. Ya. Jadi ketika ning apa siarane lagi tawaf kan dongane dhewe Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya punya bukunya ya. Doa Mbah Zubair Bapak Mbah Mun itu duwe buku tentang masalah apa haji ya. Dengan bahasa pegon ya, bahasa pegon. Nah, ketika sa'i ada donganya dewek, ora kok maca talbiyah sunah ya. Jadi selain sa'i karo selain apa tawaf itu tidak, sa'i dan tawaf tidak disunahkan maca talbiyah, bahkan makruh. Wa tawaful qudum lan tawaf qudum wa raqatul ihram lan rakaat salat ikhram ya, salat ikhram sunnah 2 rakaat salat ikhram. Makruhatul haji utawi pira-pira kemakruhane haji wal umrati lan umrah. Makruhatul haji utawi pira-pira makruhane haji wal umrati lan umrah kasiratun iku akeh. Minha iku setengah saking makruhat al jidalu iku berdebat. Debat ya, debat tukaran misalkan ya, berantem ya, apa maning pokoknya debat lah, tukaran apa maning suami istri tukaran, kakak ngadi tukaran karo wong tukaran. Nah itu yang Qur'ane kan apa, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji ya kan. Wan nadharu lan ningali. Nah ini hati-hati ya, bisyahwatin kelawan syahwat. Para luar-luar Masya Allah ya, yang pakai niqab cadar-cadar itu dibuka kabeh ya. Oh, dibuka. 5 maring perkara ya halal kang halal lahu kadue wong nadhruhu apa ningali ma. Nah ini melihat sesuatu yang halal saja itu apa? Makruh loh ya. Kayak bojone dhewe kan halal ya. Ketika syahwat makruh, apalagi yang bukan mahram. Aduh ya. Tapi yakin ya, kalau memang niat benar-benar niat ibadah, niatnya benar ibadah, tidak cari apa-apa, maka semua hal-hal yang kaitannya itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi problem atau masalah kita dalam masalah ibadah ya. Kayak contoh sampai apapun ketika benar-benar niatnya ibadah, walaupun ada pengganggu itu ya insya Allah bisa terhalangi. Nah kadang kita tuh dihadapkan pada posisi gini ketika tawaf bersentuhan laki-laki dan perempuan kan ya. Nah itu gimana solusinya? Kalau madhab Syafi'i kan batal kan ya. Nah kalau madhab lain Malik tidak batal kan ya. Nah, tapi masalahnya gini, kalau kita tertuntut orang awam untuk mengikuti madhab Malik misalkan ya, maka repot kan ya.
Madhab Syafi'i be orang ngerti apa mana madhab Malik ya kan. Solusinya bagaimana itu? Ada di madhab Syafi'i itu ada kaulnya, itu ada kaulnya yang mengatakan disentuh itu tidak batal, yang batal itu yang menyentuh, itu ada kaulnya. Nah, disentuh itu tidak batal. Saya pernah ditanya Habib ya Al-Atos, tapi rodok Muhammadiyah. Dia bertanya, kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu kan batal ya. Ini termasuk suami istri, itu kan bukan mahram kata saya kan. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak batal itu bagaimana? Oh, berarti dia itu mampu pemahaman apa? Muhammadiyah, dia dokter. Ya sudah, kalau sampai paham pendapatnya maka bolehlah mengikuti. Tapi kalau nggak paham jangan ikuti ya. Tidak paham tapi ambilnya yang gampang-gampang saja. Contoh gini, kita biasa menggunakan Syafi'i, kemudian krungu misalkan, oh ya orang batal menggunakan iki wae lah. Nah itu tidak boleh ya, namanya tasahul, mencari apa yang mudah-mudah saja ya, tidak boleh. Jadi kalau bisa tetap konsisten kita pegang dimanapun ya Syafi'i ya Syafi'i. Kalau Kiai Haji Abu Bakar Sofwan itu mengijazahi kepada saya, kalau dalam pengen tawaf karena kita bermadhab Syafi'i maka tawasul dengan imam apa? Imam Syafi'i. Fatihah, kini Fatihah kata Imam Syafi'i, insyaallah nanti ketika kita tawaf tidak bersentuhan dengan perempuan ya. Kata Kiai Haji Abu Bakar Sofwan ya. Syafat Allah yarham. Ya hillu kang halal lahu kadue wong nadharuhu apa ningali ma wa haqqus sya'ri lan kanan ya apa jenenge apa bahasa Indonesia garuk-garuk rambut ya, garuk-garuk rambut bidzufri kelawan kuku. Wah kukune dodo misalkan ya kuru ketombene pirang-pirang misalnya iku makruh ya. Watam syitur rosilan nyisir rambut sirah, nyisir rambut sirah, walihyati lan jenggot harus disisir ya. Wal aklulan mangan wasyurbulan nginum fit tawafi ing dalam tawaf, fit tawafi ing dalam tawaf, fit tawafi ing dalam tawaf. Hanya makruh ya, tapi di dalam sholat tidak batal. Makanya apa bedanya tawaf dengan sholat? Semuanya sama sih, harus suci, tutup aurat dan sebagainya. Cuman kalau dalam tawaf boleh berbicara selain kalam ajnabi, itu boleh. Yang kedua boleh makan dan minum, tapi hukumnya apa? Makruh. Kalau nanti dalam sholat bisa membatalkan apa? Sholat. Muharramatul ikhram itu piro-piro kang den haramakan ikhram. Kadang saya sendiri itu bingung menerangkan haji itu ya, karena belum pernah haji, belum pernah umroh ya. Bab fikih itu kalau belum praktek itu rasanya ora sempurna ya, ora sempurna. Contoh laki-laki menerangkan haid, bingung kan? Iya enggak? Tapi kalau perempuan menerangkan haid enak karena tahu sendiri ya, praktek sendiri. Nah, kelemahannya kita itu mengamalkan ya. Orang pernah ikhram, pernah haji atau umrah, walaupun enggak terlalu paham fikih, tapi kalau paham gitu ya. Oh iya kayak gampang ya. Tapi kalau belum pernah sepinter apapun, belum pernah haji ataupun umrah, jujur saya sendiri bingung Mas ya. Muharramatul ikhrami utawi pira-pira kaharamane ikhram kasiratun iku akeh. Minha iku setengah saking muharramat lubsul mukhiti ya, atau makhiti ya, nganggo pakaian kang dijahit khok ya. Makhiton ya, makhiti khok iku kudu hak ya. Ala rajuli ngatasé wong lanang, baik ning badan ataupun ning anggota ya. Dijahit, ditenun ya, itu tidak boleh.
ya berarti ya nganggo segitiga nggak boleh ya, karena mesti apa di jahit. Berarti gandal gandul, makanya hati-hati. Aku ada cerita ya, aku ya Allah ya mungkin ini pantas diceritakan apa ora, saudara cuman sepuh mahram saya cerita, aku jeneng Mekah ya Allah, jangan ketemu karo wong dhuwur-dhuwur, maning-maning kesenggol barangnya maksudnya. Kan wong lanang kan gandul-gandul senggol pas tawaf itu senggol, aduh repot. Jadi bukan nyenggol itu bukan nyenggol tangan atau apa ya, barang itu ya senggol mana ya, manusia pendek dhuwur-dhuwur kan orang gede-gede misalnya ya gandul-gandul. Astagfirullah. Nah itu seperti itu ya. Alar rajuli ngatasi wong lanang wedok oleh wa taghtiyatu ba'dir ra'si, lan nutupi sebagian sirah, ya. Apa nutupi? Bima yu'addu satiron ya, dengan sesuatu yang dikatakan nutupi. Apa baik, ora kudu kopiah, ora kudu peci, pokoknya nutupi, kang arane nutupi sebagian saja itu ndak boleh ya. Alaihi ngatasi rajul aidon kelawan meneh. Contohnya misalkan gini, anggar sampean iki ya, kemudian kayak naruh tangan di atas kepala kayak gini, itu termasuk nutupi tidak? Nutupi tidak? Tapi cara uruf dudu nutupi. Nah, ya nutupi, tapi caranya uruf tidak nutupi ya. Sehingga nutup dengan apa? Dengan tangan, itu tidak termasuk nutupi. Tapi ketika gini nutupi, contoh ya kitab ya, ketika panas sampean gini termasuk nutupi tidak? Nutupi ya. Nah tapi ketika sampean panas lewat gini ya orang nutupi karena sama-sama panas juga kan ya. Tapi kalau gini itu enggak nutupi. Perban misalkan di perban enggak salah itu termasuk nutupi tidak? Nutupi termasuk ya. Wasatrul wajhi lan nutupi wajah, wal kaffaini lan epek-epek loro alal mar'ati ngatasé wong wadon. Wa izalatus sya'ri, perempuan ndak boleh pakai niqab, cadar ndak boleh. Wa izalatus sya'ri lan ngilangaken rambut, wa dzurfri lan kuku, motong rambut atau motong kuku ya, atau jenggotnya dibakar misalnya. Nah, itu ndak boleh ya, ndak boleh. Termasuk hal-hal kang cukul ya, ndak boleh dicabut, ndak boleh. Wadah nusya'rir ra'silan, minyakan rambut sirah, minyakan juga ndak boleh. Wal lihyatilan jenggot, minyak rambut ya, minyak rambut ndak boleh. Wati bulan wewangen, wangi apa saja ya. Saya mungkin pernah saya ceritakan ya, bagaimana aja ngerokok. Nah, itu termasuk boleh tidak? Kan mengandung cengkeh ya. Cengkeh kan wangi. Ini seperti kayak gue ya. Berarti ketika kita ngerokok pas posisi lagi ihram, berarti itu karena haram kupak, sama dengan memakai pewangi. Kalau makan kan sah-sah saja, boleh kan ya. Ada yang kiai ulama berpendapat seperti itu, kemudian dibantah oleh kiai yang lain. Ya berarti kalau memang tidak boleh ngerokok pas ihram gara-gara itu mengandung wangi, berarti ketika kita pengen sholat Jumat maka sunnah rokok. Kenapa? Karena juga wewangi. Oh ya kan repot, bertabrakan kan, bertabrakan. Nah, sehingga rokok itu senajan cengkehnya mau wangi, tapi ketika menjadi rokok keluknya ya ora wangi, mambu ya. Jadi ketika ihram ya posisi masih pakai ihram ya boleh-boleh saja, tapi ketika sholat Jumat ya makruh ya, karena mambune ora penak, bukan termasuk wewangi. Wati bulan wangi ya. Sabun, perhatikan ya, sabun itu wangi ya. Wal jima'u lan jima' tahan disit ya,
wastiyadul makuli lan beburu hewan kang kena dipangan, albirriyi kang bangsa daratan, albirriyi kang bangsa daratan. Jadi berburu hewan darat itu tidak boleh. Hewan laut ya orang masalah, hewan laut sih ya orang masalah. Cuman kan bayangannya orang mungkin hewan laut ya. Posisi di Mekah hewan laut ya. Wong laute angel ya, aduh kali belaka ya. Tidak ada berarti ya kiri mungkin. Kalau sekarang ya malah jauh, tidak mungkin ya. Paling adanya manuk doro. Nah itu tidak boleh. Al-bai'u wes iki selesai ya masalah bab nikah. Yang jelas saya itu selalu berdoa ya, entah kapan Allah mengabulkan, kata guru saya itu wes pokoknya dongo ya. Ada yang mengijazah gini, rutin baca sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra, rutin baca itu tiap hari, insyaallah nanti bisa barokah Sayyidah Khadijah. Nah itu bisa haji ataupun umroh atau Mekah. Ada yang mengijazah seperti itu, ada yang mengijazah Allahumma balighna ziyaratahu fi ziyarata Makkah wal Madinah, Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Angger iku sih Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, iku sih doa dibai ya, Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sanah ya. Jadi iki sing guruku Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah, iku diwaca pas tahiyat ya. Jadi tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian baca Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak waca biasanya ya, mbak Allah nakdir kapan bisa umrah bisa haji ya Allah alam ya. Karena saya yakin itu bukan masalah uang, masalah takdir. Wong akeh kang duit tapi orang bisa ikhram, orang bisa umrah, bisa haji kan ya. Dilalah dengan segala kesibukan tidak bisa umrah, tidak bisa haji ya, banyak duitnya pirang-pirang. Yang tidak punya uang juga banyak yang bisa haji, bisa umrah. Yes, Allah kabeh Allah ya. Tinggal kita tunggu Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah ya. Karena guruku itu hiburan itu refreshingnya, guruku itu hebat ya, ya umroh ya. Jadi hiburan itu umroh. Misalkan pengen mendi ya ziarah ning Yaman, guruku Gus Rob nambah sing Yaman ya kan. Guruku ana kang orang Yaman ning Mesir ketemu Syekh atau ning di angel Palestina kan rada angel ya, atau ning Syria misalkan ya, seringnya Mesir atau Maroko ketemu syekh ulama-ulama. Tapi ya setelah umroh, setelah haji misalkan ya, itu hiburannya ya. Al-bai'u tawi kiku bab nerangkan ba' ki wis pakat ya, bab ubudiyah. Al-bai'u tawi ba' lughatan ing dalam munggu lughat muqabalatu syai'in iku bandingi suwiji-wiji bisyai'in kelawan suwiji-wiji kang weneh. Berarti barter, cara bahasa kita itu muqabalatu syai'in bisyai'in apa? Barter. Apa barter itu? Apa? Hah? Ya, tuker tambah. Tuker-tukeran. Iki tak kai pulpen. Ngineme kanggo aku. Nah, itu namanya muqabalatu syai'in bisyai'in ai bisyai'in akhar. Nakirah dua, maka nakirah yang pertama beda dengan nakirah yang kedua. Wa syar'an lan ing dalam munggu syara' akdu muawadatin iku akad ijol-ijolan, akad muawadah, akad ijol-ijolan. Maliyatin kang bangsa bondo, harta lo ya. Ketika harta itu artinya bisa dimiliki, punya nilai. Kalau bukan mal maka tidak bisa dimiliki. Ingat-ingat ya, mal bukan mal itu tidak bisa dimiliki. Apa yang bukan mal itu?
yang tidak bisa diperjualbelikan itu namanya bukan mal. Yang tidak memenuhi syarat jual beli itu bukan mal. Contohnya apa, Gung? Tletong, kotoran sapi, kotoran wedus. Nah, itu kita tidak memiliki itu namanya ya, karena bukan maliyah, bisa ikhtisos ya, kekhususiahan ya, itu bukan maliyah. Jadi mal itu apa? Mal itu sesuatu yang bisa kita tamaluk, memiliki, itu namanya mal. Anda bisa namanya bukan mal. Tufidu kang maedai apa muawadoh, tufidu kang maedai apa muafadoh milka ainin ing miliki barang, au manfaatin utawa manfaat. Nah, manfaat tok, jual beli manfaat. Kayak contohnya apa tuh? Jual beli manfaat tuh. Nah, jasa. Oh, ini bab ijarah masuknya ya. Hakul mamar biasanya. Aku tuku kian ya. Kalau siarannya lewati banyu ya. Nah, enggak barangnya tapi manfaat daripada tanahnya sebagai lewati banyu. Alat takbidi ngatasé selawase. Alat takbidi ngatasé selawase. Jadi akad, anggar akad itu berarti ada transaksi. Kalau ada transaksi mesti ada ijab qabul ya. Ingat-ingat, nah makan akad itu ada transaksi, ada perjanjian, ada teken apa sih? Ada kesepakatan ya. Nah, sekarang kalau ulung-ulungan baik kayak contoh gini. Ada makanan tertulis harganya 1.000 misalkan. Sampai ambil saja kemudian uangnya ditaruh. Itu namanya mu'atoh, ulung-ulungan ya. Nah, baik ulum mu'atoh itu kalau Syafi'i temenanan itu tidak sah tuh ya, kan sering kita praktekkan ya. Kalau di pondok itu biasanya galon itu ada tulisnya 1 gelas 100 perak, 1 botol kecil 500, gede itu 1.500, jual galon. Nanti langsung isi, langsung minum, bluk neng kotak duitnya, bluk neng kotak duitnya. Nah, itu namanya mu'atoh. Ini kalau Syafi'i tenanan ya tidak sah ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat sah, karena mengikuti Imam Malik. Sampai bisa baca kitab namanya Kifayatul Akhyar itu ada. Pokoknya cara Imam Malik gini, al muta'aruf yang kita kenal, yang biasa kita kenal itu biasanya itu jual beli, ya itu jual beli. Contoh tadi kan kita kebiasaannya apa? Setelah harus ngomong-ngomong, Pak tuku akuan nih, cukup, oke duitnya. Tanpa ada, ini harganya berapa? Saya beli, ya saya jual. Tuka istaro itu tidak ada kata-kata seperti itu ya. Saya jual, saya beli. Nah, itu kan tidak ada sigot atau ijab qabul ya kan. Nah, itu sudah yang fima ya'uddu annasu apa bayaan, ya sudah dikatakan apa ba'. Ini juga didukung oleh pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan pokoknya umumnya jual beli gitu ya. Jual beli sehingga kita mudah. Kemudian syarat lagi yaitu selamanya, tidak sementara. Nah, kunci memahami segala sesuatu, saya pahami ya, kita ini ya, kalau sampai paham pengen sholat, maka harus paham juga dasar-dasar dulu, rukunnya apa, syaratnya apa. Dalam bait juga sama, rukunnya apa, syaratnya apa, nanti ketemu. Kayak contoh gini, bagaimana sih jual beli online? Nah, itu bisa ketemu tuh. Kira-kira syarat mabeknya bagaimana? Nanti ada ini ya. Syarat akidnya bagaimana? Kemudian itunya memenuhi tidak? Kalau tidak memenuhi, makanya tidak sah. Ya. Jual beli tletong misalkan, kotoran, sah tidak itu? Oh, tidak memenuhi syarat. Oh, memenuhi syarat, makanya tidak sah. Jadi fikih itu bisa dipahami, bisa menjawab problem masalah-masalah itu ketika kita mengetahui dasaran itu sendiri. Saya bolak-balik ditanya ya masalah fikih, saya menggunakan apa sih syarat mabek itu, ya kan? Kayak contoh puasa, apa sih rukunnya puasa itu? Nanti kalau dijawab bisa saja, kalau di luar rukun, di luar syarat, ya sah-sah saja, ya kan? Tidak jadi masalah. Arkanul bai'i, nah iki utawi pira-pira rukune ba', arkanul bai'i utawi pira-pira rukune ba' salah satu niku telu.
aqidani suci ku aqid loro berarti mustari karo bai', wa huma utawi aqidani al bai'u iku bai' wal mustari lan mustari. Wa ma'qudun alaihi lan kang diakadi apa alaihi al wa huwa uta ma'qud alaih as-samanu iku rega wal musmanu lan kang diregani. Wal musmanu lan kang diregani. Kenapa siarane ba'? Ba' iku dari ba'a ya bi'u bai'an. Ba'a iku apa? Ba'an sak lengan kan ya? Sak lengan ya, sak lengan. Kan ada la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wa ba'an bi ba'in ya kan. Ba' sak ba' iku semene iki. Nah, kenapa dia ba' karena ulung-ulungan nganggo tangan. Oh, ba' ya. Jadi ada mubaya'ah, ada muawadah, maka dinamakan apa? Bai'un. Baik kalau menggunakan ba' iki. Wa sighatun lan sighat wa ya ta sighat al ijabu iku ijab wal qabulu lan qabul. Apa ijab itu? Nah, ijab itu dari siapa ijab? Ijab itu dari penjual ya. Qabul dari pembeli. Kalau nikah ijab dari siapa? Ijab dari siapa kalau nikah? Dari wali. Qabulnya dari suami ya kan, mulai laki-laki. Jadi kayak contoh saya jual itu namanya apa? Ijab. Oh ya saya beli itu namanya apa? Qabul. Ingat-ingat ya. Jadi qabul dari mustari, ijab dari nah lafadznya yang penting menunjukkan tamlik milik nang. Kih tak dol ning sampean. Nah, kih tak dol ning sampean. Atau bahasa-bahasa yang menurut orf itu tamlik. Nah, qabulnya yang menunjukkan tamalluk, menerima. Oh iya saya terima. Oh iya saya beli. Kan saya menerima tawarannya dia kan. Oh. Jadi apa ijab itu? Ma yadullu ala tamlik. Kalau qabul ma yadullu ala tamalluk. Oh, ingat-ingat ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan ishtara itu atau apa. Yang penting ma yadullu ala tamlik, tamliku milik no. Ketika qabul ma yadullu ala tamalluk, tompo milik, menerima kepemilikan. Itu namanya qabul. Syurutul aqidaini utawi pira-pira syarat aqid loro. Syurutul aqidaini utawi pira-pira syarat aqid loro arbaatun iku papat. Itlaqut tasarrufi suci itu mutlak tasarruf. Mutlak itu bebas melakukan transaksi. Siapa orang-orang yang bebas melakukan transaksi? Yang penting tidak 3 orang. Ini namanya bukan mutlakut tasarruf namanya. 1 sobi. Nah, sobi itu anak kecil ya. Itu tidak itlaqut tasarruf ya. Yang kedua orang gila. Yang ketiga adalah mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Contohnya misalkan ya, ana wong utange numpuk ya. Wong utange ora ada duit sama sekali sehingga dihajar dia ya. Dihajar ya. Dihajar, tidak boleh melakukan apa? Tasarruf, dicegah. Nanti ada babul hajri. No safeh, bento misalnya, tidak boleh melakukan tasarruf. Jadi yang penting 3 ini, sobi, majnun, mahjur alaih. Itu berarti orang yang bukan mutlakut tasarruf. Ya. Mafhumnya berarti kalau tidak itlaqut tasarruf, jual belinya sah tidak sah. Contoh sekarang terjadi kan, umur orang 5 tahun, sobi bukan? Sobi, nok tukang ngudut kan nok. Ya kan, sering dah. Nah itu hukumnya apa? Nah kalau kita memahami fikih dasar seperti ini, tidak mutlak tasarruf, sah tidak sah. Walaupun nanti secara mendalam ada pembahasan, ya kan, ada pembahasan. Tapi minimal kita paham, akid itu harus ada istilahnya, kudu paham istilahnya. Ada namanya mutlakut tasarruf, ya.
Ada lagi istilah yang lain yaitu mutlaqut tabarru'. Nanti bab wakalah ada. Ini mutlaqut tasarruf yang penting tidak tiga mau. Yang kedua wa adamul ikrahi lan ora onone dipaksa. Tidak terpaksa. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Kecuali bihaqqin boleh. Contoh ya, Agung duwe utang 10 juta. Sudah jatuh tempo, kongkon bayar. Sementara Agung punya HP iPhone harganya 10 juta misalnya ya. Harganya 5 juta. Kanggo bayar utangnya tidak punya, maka dia harus menjual HP-nya untuk membayar hutang, kan seperti itu ya. Maka ketika dipaksa Agung untuk menjual ini, jual belinya sah tidak? Sah, karena namanya ikroh bihaqqin. Tujuannya liwafa idainihi, untuk membayar apa? Hutang. Nah itu sah, paham ya? Tapi kalau tiba-tiba dipaksa, Gong, amonot didol sembelih misalkan ya, nah itu sah tidak? Tidak sah, namanya ikrah bi ghairi haqqin. Wa islamu man lan islame wong yustaro kang dituku lahu kaduwe man nahu mushafin apa sepadane mushaf, ngedol mushaf ning wong kafir, nah iku rasah. Au muslimin utawa wong Islam, au murtadin utawa wong murtad, au murtadin utawa wong murtad la ya'tiku kang ora merdeka, la ya'tiku kang ora merdeka sapa man alaihi ngatasé muslim atau murtad. Contoh muslim, oh iya, ada orang yang bisa merdeka lantaran orang tersebut. Contohnya gini, ada budak tersebut kemudian dituku oleh anaknya, maka budak tersebut bapaknya menjadi merdeka, kan ya, ya'tiku alaihi. Ada anak menjadi budak, kemudian anaknya tersebut dituku oleh bapaknya, maka seketika itu menjadi apa? Menjadi merdeka. Nah, maka menjual mushaf terhadap orang yang muslim, kemudian dia posisinya menjadi budak, tapi dituku seketika bisa merdeka, maka sah. Kalau tidak ya tidak sah. Meskipun zamannya wis lewat ya. Yang jelas ketika menjual kepada orang kafir itu tidak boleh. Wa adamu khirabatiman lan ora onone merangine wong. Ya. Ora onone merangine wong yustara kang dituku lahu kaduwe man iddatu harbin apa alat peperangan, menjual pedang, hasbi menjual pedang kepada musuh, misalkan musuhnya wong kafir kang posisinya apa? Lagi perang karo wong Islam. Ya kayak contoh misalkan Indonesia ke Indonesia, contoh konteks sekarang ya, menjual persenjataan kepada Amerika. Ya, yang mana Amerika tersebut lagi merangi Palestina misalkan ya, lagi merangi wong Islam ya. Nah itu bagi tidak boleh tuh ya, tidak boleh. Nah, sekarang Amerika pengen menyerang apa? Iran, ya kan? Iran. Piye-piye lah senajan Syiah lah, tapi Iran itu komunitas apa? Islam, ada ahlus sunnahnya ya. Piye dunianya ya. Syurutul maqudi alaihi wallahu alam bissawab. Pokoknya nanti ditemenani sama dia. Muamalah, terutama muamalah ini harus hafal. Syaratnya apa? Ada akiden, maqud alaih, kemudian apa? Sighot. Itu harus hafal, itu di luar kepala ya. Harus mutlaq tasarruf itu apa? Yang penting bukan majnun, bukan apa sobi, bukan apa mahjur alaih. Nah itu harus dihafalkan. Wallahu alam bissawab. Yes.